Kemiskinan nggak bisa diselesaikan lewat pencitraan. Jejak digital emang salah. Ini eranya era apa? Bukan era 90-an. Sekarang netizen itu menilai level kalian itu kok sama dengan Salim Dower CS begitu loh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Dan kita sekarang langsung aja di Celoteh Vario ingin ngebahas reaction apa nih? Gubernur Gubernur Pramono dan Wong Cilik, bukan pencitraan. Gimana nih? Tengok guys. Ada pemimpin yang hampir setiap hari muncul memeluk rakyat miskin, memeluk nenek tua, masuk ke ganggang sempit, turun ke sungai, naik ke atap rumah warga. Terus semua itu direkam oleh kamera dan memenuhi media sosial. Di tempat lain ada pemimpin yang justru jarang kelihatan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih berpihak kepada Wong Cilik? Yang rajin difoto bareng rakyat miskin, atau yang diam-diam bikin program yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka? Nah, kalau kita melihat nih gaya kepemimpinan Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, tampaknya dia memilih jalan yang kedua. Mas Pram ini hampir nggak pernah kita lihat melakukan aksi dramatis memeluk warga kurang mampu demi kamera. Kita juga jarang melihat dia sengaja turun ke lapangan cuma buat menghasilkan foto yang menarik perhatian publik. Ini bukan berarti dia nggak peduli. Justru sebaliknya, Mas Pram tampaknya percaya kalau kemiskinan terlalu serius buat dijadikan panggung politik. Kemiskinan nggak bisa diselesaikan lewat pencitraan. Kemiskinan cuma bisa diatasi lewat kebijakan yang tepat, program yang berkelanjutan, juga birokrasi yang benar-benar bekerja. Kalau kita mengikuti berbagai pernyataan Mas Pram sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sebenarnya pola pikir seperti ini sudah kelihatan jelas. Dia pernah bilang kalau dia nggak mau ikut-ikutan turun ke kali cuma demi difoto. Dia juga nggak mau sibuk mencari sudut pengambilan gambar terbaik buat para fotografer. Menurut dia, tugas gubernur bukan jadi pemeran utama dalam sebuah pertunjukan. Tugas gubernur adalah memastikan sistem bekerja. Kalau banjir terjadi, yang harus dicari penyebab banjirnya. Kalau kemiskinan tinggi, yang harus dibangun adalah sistem yang bisa mengurangi kemiskinan. Cara berpikir seperti inilah yang sering disebut pendekatan teknokratis. Seorang teknokrat nggak sibuk mencari tepuk tangan. Dia sibuk mencari data, mengumpulkan hasil penelitian, membaca kajian akademis, terus semua itu diterjemahkan jadi sebuah kebijakan. Pendekatan seperti inilah yang jelas dipakai oleh Mas Pram buat menghadapi persoalan kemiskinan di Jakarta. Dia nggak pernah bilang kalau kemiskinan bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun. Justru dia mengakui kalau ini persoalan yang rumit. Makanya, persoalan kemiskinan di Jakarta nggak cukup cuma diselesaikan dengan membagi bantuan sosial. Yang harus diputus adalah rantai kemiskinan antar generasi. Nah, disinilah arah kebijakan Mas Pram mulai kelihatan. Kalau diperhatikan nih, hampir semua program sosial yang dijalankan Pemprov Jakarta punya benang merah yang sama. Bukan sekedar membantu orang miskin bertahan hidup hari ini, tapi memberi mereka kesempatan buat keluar dari kemiskinan. Kalau memang itu, sekarang tuh eranya era apa? Gitu sis. Eranya era digital, bukan untuk pansos atau cari panggung atau meluk nenek-nenek, kakek-kakek, masuk gorong-gorong, belusukan ke kampung-kampung, bukan. Hanya saja jejak digital emang salah. Ini eranya era apa? Bukan era 90-an gitu. Nggak apa-apa, toh kalau memang mau disebut pencitraan, misalkan kayak Bapak KDM nih, pencitraan lalu diganding-gandingkan dengan apa namanya sosial atau gimana dari hati dan Bapak KDM Mas sejak dulu kala menjabat gitu tuh. Dan banyak juga yang pakai kamera langit, sekali lagi yang pakai kamera langit itu banyak juga, nggak semuanya harus dengan kamera apa namanya pencitraan. Bapak KDM itu menugaskan tim banyak juga yang memang misalkan ada laporan nih ke Lembur Pakuan. Lalu Bapak KDM tidak masuk ke dalam kamera tapi menugaskan tim untuk menyelesaikan masalah rakyat tersebut. Gitu loh, tidak masuk channel, tidak masuk kamera. Ada baik. Orang taunya negatif baik.
Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Pernyataan Deddy Mulyadi terkait jika dirinya menjadi gubernur Jakarta, maka ia akan menggaji warga Jakarta per masing-masing kakak sebesar 10 juta rupiah dari total APBN Jakarta yang sebesar 90 triliun rupiah ini cukup jadi perbincangan warganet. Namun menanggapi pernyataan KDM tersebut, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menyebut bahwa Deddy Mulyadi terlalu bersemangat hingga salah hitung. Lantaran menurutnya jika ada 2 juta kakak, lalu dikali 10 juta per bulan, maka hasilnya menjadi 20 triliun rupiah per bulan. Lalu jika dikali 12 bulan, menjadi 240 triliun rupiah per tahun. Meskipun begitu, dirinya mengapresiasi niat baik KDM yang sama-sama ingin mensejahterakan warga Jakarta, seperti halnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kita lihat saja guys, perkembangan Jakarta dan Jawa Barat seperti apa. Mahasiswa ini lucu banget, sampai bikin ngakak Kang Deddy Mulyadi. Sumpah lucu banget. Fans berat sama Bapak. Oh iya. Fans berat. Pak. Oh. Ya. Oke, tenang. Narapas. Minum dulu, minum. Ada. Minum. Ini ada. Tepuk tangan, minumnya duduk dia. Nah, itu punya rektor, nggak boleh. Mahasiswa sekarang itu adalah itu ada. Enak rektor kamu diberi cai ulut. Kunaon nangkep aku nih. Ngefans diletik kurang sok ningali saatan jadi gubernur ke. Oh, saya jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur. Bupati Bupati Subang. Dua kata. Oh, salah. Jadi konten tadi memang jadi gubernur baheula kene. Oh, di kamera ngaburin kene. Di kamera naon? Bulur. Jahat. Kasar. Eta pengamat politik. Dari kamera masih ngeblur katanya. Dari bapak menjadi bupati. Terbongkar. Siapa sebenarnya DJ Doni yang sedang heboh karena kontennya yang mengejek KDM? DJ Doni memiliki nama lengkap Raymond Doni Adam. Dalam perjalanan karir politiknya, ternyata ia pernah menjadi caleg gagal yang kala itu diusung oleh Partai PDIP untuk menjadi caleg DPR RI di daerah pemilihan Anggur Aceh Darussalam, sebelum akhirnya kini dikenal aktif di media sosial. Oke. Oh begitu, caleg gagal, pantes. Mohon maaf protes. ya buat Profesor Mahfud, Profesor Yusril, pengamat analis politik Adi Prayitno, dan kawan-kawan para akademisi, pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang netizen itu menilai level kalian itu kok sama dengan Salim Dower CS begitu loh. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang sejak awal argumentasi yang kalian bangun itu dilandaskan pada kedengkian. Kalian gak terima dengan elektabilitas KDM yang sekarang bahkan menyalip presiden, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KDM yang mencapai 95,8%. Sehingga argumentasi yang kalian bangun itu landasannya menjadi kepada kepentingan politik, ambisi politik. Mungkin jabatan kalian ada di bawah, sekarang KDM terlalu melesat, sehingga mau gak mau kalian harus narik KDM turun ke bawah. Itulah argumentasi yang akhirnya netizen menilai kalian sekarang selevel tuh dengan orang-orang seperti Salim Dower CS ini, ya kan begitu. Dan kalau saya perhatikan memang fansnya KDM juga ada yang berkata-kata kasar, ya kan. Tetapi kalau kamu perhatikan itu sifatnya counter back begitu loh, serangan balik. Artinya KDM duluan direndahkan oleh mereka, lalu mereka membalas. Jarang sekali saya temukan
fansnya KDM itu lebih awal menjatuhkan, menghina, merendahkan tokoh-tokoh politik lain ataupun pejabat-pejabat lain. Jarang banget saya temukan. Betul. Karena dimulai dulu sama orang-orang PA belegug sia. Yang mengakui bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dia lakukan yang selama ini jarang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya kan. Kalau kita lihat salah satunya misalnya ketika KDM itu begitu gencar menormalisasi kali. Ada di Karawang, di Bekasi. Bekasi juga yang menjadi penyebab banjir besar itu waktu itu. Katanya belakangan ini di Pesanggerahan, meskipun itu yang melakukan Pemkot Depok, tapi katanya tidak lepas juga dari andil KDM. Kemudian juga jalan-jalan baik itu di perkotaan maupun di desa-desa, di pelosok-pelosok, itu juga kalau di media sosial itu kan cukup banyak yang sudah kelihatan dibangun atau diperbaiki. Bahkan beberapa tempat wisata yang selama ini dikenal semrawut itu juga ditertibkan, seperti di Puncak, seperti di Ciater. Jalan betul-betul dipercantik. Kemudian juga soal lingkungan, itu kan juga beberapa kali KDM juga menegaskan keberpihakannya terhadap lingkungan yang selama ini cukup diabaikan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kinerja-kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat, saya pikir punya andil besar dalam mengatur baik tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitas. That's right. Dan betul. KDM itu punya dua keuntungan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh potensial lainnya. Pertama, dia sudah sangat eksis di media sosial, bahkan sebelum menjadi gubernur. Sebelum menjadi gubernur, ketika menjadi Bupati Purwakarta pun dia sudah sangat eksis dan pengikutnya juga tidak kaleng-kaleng, tidak sedikit, sangat banyak. 34 juta lebih di media sosial. Dan yang kedua, dia punya hak keistimewaan, dia bisa membuat kebijakan dan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan itu. Betul. Jangan disamain lah sama gubernur lain. Oh no. Lur, KDM lur, satu-satunya pejabat lur yang berani mengatakan saya bukan fakir miskin yang bajunya harus dibelikan oleh negara. Dan saya tidak mau dibelikan mobil oleh negara karena saya sudah memiliki mobil lur. Pernyataan itu lur disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi lur di depan para petinggi-petinggi negara lur dan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia lur. Perkataan tersebut lur tentunya lur penuh dengan dasar lur dan perhitungan lur, karena lur gaji dan tunjangan seorang gubernur dan bupati itu lur sangatlah tinggi lur. Jadi lur sangatlah mudah untuk membeli baju maupun mobil lur. Dan juga lur, KDM mengatakan lur, banyak pejabat yang difasilitasi mobil oleh negara. Namun lur, mobil tersebut jarang digunakan lur. Hanya untuk pajangan saja lur. Menurut saya nih lur, mungkin saja lur KDM ini lur ingin merubah sistem yang selama ini lur mungkin dianggap KDM ini lur tidak benar lur, atau mengakibatkan pemborosan anggaran negara lur. Dan tindakan KDM ini lur sebenarnya lur langkah awal untuk memberi contoh kepada pejabat-pejabat Indonesia agar nanti kedepannya bisa diterapkan di Indonesia lur. Karena lur mengingat lur KDM ini sekarang hanya menjabat sebagai gubernur lur. Jika ingin merubah sistem, minimal KDM ini menjadi Presiden Republik Indonesia lur. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Ya, jadi begini, Bapak KDM itu memberi contoh kepada pejabat yang lain. Udahlah, kalau kita memang punya mobil, kita harta cukup, kita bukan fakir miskin, ngapain kita ngambil tunjangan? Kan begitu.
Tapi bukannya dicontoh, tapi malah diserang, malah dibenci. Lah itulah sifat manusia, bos. Nggak semuanya sama. Mungkin prinsip KDM itu mulia dan belum tentu dimiliki orang lain. Kita bareng-bareng saja berdoa agar Bapak Kang Deddy Mulyadi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari segala fitnah. Karena Bapak KDM itu benar-benar lagi disorot, dicari celah kesalahannya. Nanti seolah-olah itu booming dan besar. Jadi untuk Bapak KDM juga semoga bisa berhati-hati dalam setiap langkah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta disayang orang-orang sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe. Slow TV Rio. Dadah.